warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan kita di hadapan Allah untuk mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dianugerahi Allah umur yang panjang untuk beribadah. Allah anugerahkan kita keluasan rezeki yang halal, luas barokah, untuk menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah. Dan kita berlindung semoga semua nikmat rezeki itu tidak menjadi sebab kita mendapatkan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul Habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ikhlas, istiqomah dengan rahmat Allah, membasahi lisan kita ini dengan sholawat dan salam kepada beliau. Semoga kita termasuk dari golongan yang selalu berupaya memberikan perhatian, kepedulian untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, untuk
menjaga warisan ajaran ad-dinul Islam, mendukung semua hal yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengajak kepada diri saya pribadi, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan, keimanan kita, menyempurnakannya, menjaganya sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, mari kita ingat baginda Rasul. Mari kita ingat baginda Rasul. Mari kita berusaha tetap bersabar. Kenapa? Karena ini bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam melaksanakan sholat 5 waktu, dalam melaksanakan sholat berjamaah, dalam memakmurkan masjid, dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan, niatkan semuanya sebagai rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul. Walaupun berat, walaupun sulit, Rasulullah memberikan kabar kepada kita, kabar gembira bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita terus sabar, istiqomah, bersabar dalam kesulitan dunia, beratnya dunia ini, hingga kata Rasul, kalian semua telah berkumpul, bertemu denganku di satu tempat, yaitu Telaga Al-Kautsar. Tidak ada lain kecuali kita ini ingin berjumpa dengan baginda Rasul. Makanya doa kita sebagaimana para habaib berdoa, semoga mata kita ini dirahmati Allah, ditakdirkan untuk bisa melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tangan kita ini bisa menyentuh tubuh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu yang harusnya membuat kita ini bersemangat kembali. Bagaimana Rasulullah itu merindukan kita, hingga diceritakan dalam hadis yang masyhur, yang bolak-balik sering sekali disampaikan, betapa Rasulullah merindukan kita karena kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tetapi begitu cinta kepada baginda Rasul. Maka kita ini memakmurkan masjid, melaksanakan ketakwaan, ketaatan kepada Allah, bukti bahwa kita menjaga warisan Rasulullah. Bukti kita semua berupaya berterima kasih kepada baginda Rasul untuk terus menjaga amalan-amalan baginda Rasul sampai semampu kita, sampai umur memisahkan itu semua, sampai ketentuan kita. Mari kita niatkan untuk membahagiakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu misalnya membantu saudara, membantu tetangga, membantu siapapun, niatkan ingin menghormati baginda Rasulullah, bahwa kita melakukan semua ini karena berterima kasih kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah kepada umatnya. Betapa sayangnya. Bayangkan dalam satu riwayat
Sayyidah Aisyah meminta kepada Rasulullah agar didoakan, Pak. Agar didoakan oleh Rasulullah. Ketika didoakan, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah istriku Sayyidah Aisyah. Apa yang dosa-dosanya yang pernah dilakukannya di masa lalunya. Masya Allah. Mendengar ini, Sayyidah Aisyah girangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Karena melihat kebahagiaan itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, wahai istriku, apa kamu bahagia? Apakah kamu senang? Kata Rasul. Tentu ya Rasulullah. Bagaimana tidak engkau mendoakanku agar supaya aku mendapatkan ampunan? Jawaban Rasulullah ini, Pak, yang membuat saya atau mungkin panjenengan pantas atau bersungguh-sungguh berterima kasih kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, itu doaku kepada umatku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu betapa sayangnya kepada kita, kita didoakan seperti itu. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa masa lalu kita. Betapa perhatiannya Rasulullah, betapa cintanya baginda Rasul. Bahkan mendoakan kita yang belum ada. Makanya kata Habib Umar bin Hafid, ayat yang sering kita dengar itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat Allah dalam tanda kutip mengajak kita untuk cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena di ayat ini digambarkan betapa Rasulullah sayang kepada umatnya, betapa Rasulullah cinta kepada umatnya. Masya Allah. Kita ini sudah banyak melihat, mendengar bagaimana Rasulullah menghargai umatnya, tidak memihak, tidak memilih. Bahkan misalnya beberapa hadis tentang Arabi, Arab Badui. Mohon maaf, Arab Badui mungkin secara etis kan belum, etika belum. Rasulullah lagi ceramah, lagi tausiah, tiba-tiba berdiri, nanya langsung. Tapi dilayani oleh Rasulullah. Masya Allah. Itu semua adalah cinta baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya. Terus bagaimana kita cara membuktikan kecintaan kepada Rasulullah? Bersabar dengan ketaatan kita ini. Agar supaya apa? Agar supaya tetap dalam barisan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu baca Quran, Bapak Ibu puasa sunnah, itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul. Ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul kita jaga itu. Kita jaga sehingga kita dengan rahmat Allah termasuk dari golongan yang disuruh bersabar. Bersabarlah kalian dengan sulitnya dunia, dengan permasalahan dunia, dengan beban dunia, dengan segala hal yang menghimpit kalian dengan urusan dunia. Tetap istiqomah dalam takwa, dalam iman, dalam Islam, untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul hingga hatta tahu alayya fil haud, hingga kelak kalian bertemu denganku di telaga Al-Kautsar. Semoga kita semua termasuk dari golongan ini. Jadi semangatnya itu
motivasinya itu. Bapak ibu menyekolahkan anak, mendidik anak, mengasuh anak, agar supaya semakin banyak barisan umat Sayyidina Muhammad, agar supaya semakin banyak hamba-hamba Allah di atas bumi Allah ini yang menebar kebaikan, yang terus menerus mengajak kepada kebaikan. Capeknya panjenengan mencari nafkah, beratnya panjenengan mencukupi kebutuhan keluarga. Niatkan semuanya itu sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasul, sebagai bentuk cinta kita kepada umat Sayyidina Muhammad, sehingga kita tetap bisa menjaga motivasi itu dan insya Allah menjadi jalan kelak kita berada dalam barisan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Capeknya bangun tahajud, beratnya bersedekah, beratnya mengeluarkan zakat, semuanya sampaikan. Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan memohon keberkahan baginda Rasul, sebagai rasa terima kasih kepada Rasul, sebagai bentuk cinta kami kepada Rasul, anak-anak kita, dan seterusnya, apapun itu kita kembalikan kepada baginda Rasul yang telah berjuang, berusaha, sebagaimana ayat tadi. Sungguh berat dirasakan oleh baginda Rasul tentang keadaan kita, ujian kita, fitnah kita di dunia ini, cobaan-cobaan yang melanda kita ini. Semuanya bersabar, ikhlas, istiqomah sebagai bentuk pembuktian kita, sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita lihat itu betapa Rasulullah itu ketika mahallul qiyam, saat-saat yang istimewa ya, bukan hanya yang ngerti bahasa Arab itu yang menangis itu. Anak kecil ketika mahallul qiyam, berapa banyak itu anak kecil menangis ketika melantunkan kalimat-kalimat, kisah-kisah kecintaan kepada baginda Rasul yang menggambarkan akhlak Rasul. Masya Allah. Kalau bukan karena dari hati, gak mungkin itu bisa membuat nangis, membuat khusyuk, gak mungkin. Gak mungkin. Itu semua sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Makanya mari kita memohon kepada Allah agar tetap istiqomah, dengan harapan untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah, dan berterima kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, pembahasan kita kali ini juga berkaitan dengan sholawat. Makanya saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya, bahwa Rawa At-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Rasul, seistimewa, setinggi-tingginya kedudukan manusia, yaitu yang kelak akan berkumpul bersama dengan Rasulullah pada hari kiamat,
aktsaruhum alayya sholatan, adalah yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Itu orang mulia kelak pada hari kiamat. Kita tahu bukan hanya kita, itu tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberitahu dulu ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi. Maka kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kepadanya. Allah kemudian mengajak orang-orang yang beriman, hei siapapun orang, kalau katanya Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, nidak seperti ini, panggilan seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, amanu yang beriman, walaupun iman dalam hatinya setitik saja, tapi ada keimanan, diajak oleh Allah. Untuk apa? Untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Masya Allah. Wasallimu taslima, dan sampaikan salam. Qala at-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasan, hadis ini kedudukannya adalah hasan, ai ahaqquhum bi syafaatihi wa aqrabuhum majlisan minhu. Maknanya apa? Kata penjelasan di sini bahwa orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah adalah dia yang paling berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya perbanyak sholawat ya. Perbanyak. Sebagai bukti rasa terima kasih kita. Kita sering mendengar kisah-kisah Rasulullah, baca sholawat sambil mengingat perjuangan baginda Rasul, kecintaan baginda Rasul, pengorbanan baginda Rasul. Bagaimana Rasulullah memikirkan kita agar supaya kita ini diberi keselamatan oleh Allah dunia akhirat. Itu yang dipikirkan oleh baginda Rasul, Pak. Tidak ada yang lain, agar supaya kita ini selamat dunia akhirat. Laqad jaa itu kan itu penjelasannya. Berat terasa olehnya, menjadi beban pikiran Rasul bagaimana umatnya ini. Saya pernah baca lagi bahwa di Arsy itu Nabi Ibrahim itu berada di sisi kanan Allah kelak. Rasulullah berada di sisi kiri arsy-nya Allah. Kalau bagi orang yang berpikir, yang kritis, loh, Rasulullah kan khairil anak, sebaik-baiknya manusia. Kenapa Rasulullah kok berada di sebelah kiri? Kenapa Rasulullah tidak berada di sebelah kanan? Lawang Rasulullah itu yang istimewa. Apa jawaban Rasulullah? Karena di sebelah kiri ini akan menjadi tempat di mana hamba-hamba makhluk-makhluk Allah yang kelak menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berada di sisi kiri itu ingin menyelamatkan umat-umatnya yang akan masuk ke neraka. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagi Rasulullah, Pak, tidak penting posisinya di mana, tempatnya di mana. Yang penting umatnya. Yang penting pengikutnya. Sebegitu cintanya Rasulullah. Bahkan beliau tidak mementingkan diri. Sebagaimana kita telah banyak mendengar tentang kisah-kisah Rasulullah. Lebih mengutamakan umatnya. Bahkan daripada keluarganya. Atau bahkan daripada dirinya. Semuanya dilakukan karena cinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Wa aqrabuhum majlisan, dan yang paling banyak membaca sholawat adalah orang yang telah paling dekat duduknya dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau golongan kita, saya, panjenengan, mohon maaf, tidak usah tinggi-tinggi kepada Rasulullah. Lihat Habib saja. Ya Allah, yang kita Habib Taufik ya. Lihat Habib Taufik saja. Masya Allah, bawaannya pengen salaman terus. Masya Allah, pengen deket-deket. Itu keturunannya belum baginda Rasul. Masya Allah, itu semua sekali lagi menunjukkan kecintaan yang tidak bisa dipungkiri. Karena cinta beliau Rasulullah, hingga kita yang tidak pernah berjumpa pun keluar secara otomatis perasaan cinta rindu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya, warawa Abu Dawud bi isnadin sahihin, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, an ibni Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tuballighuni haitsu kuntum. Kata Rasul, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat untuk apa? Id, bermeriah-meriah. Maknanya apa? Maknanya apa? Jangan berlebihan. Jangan kemudian salah niat bahwa kita meminta kepada Allah dengan barokah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya yakin semua yang hadir di tempat ini paham ini sudah, mengerti betul ini sudah. Masya Allah, itu semua jangan disalah artikan. Oh, kalau begitu nggak boleh mendoakan. Nah, itu yang percaya seperti itu silakan. Tapi kita selama ini tidak ada niatan lain, mendoakan karena kita ingin berterima kasih. Datang kepada Rasulullah melalui pintu babus salam, ingin menyampaikan salawat dan salam. Sebagai apa? Rasa cinta, rasa terima kasih kepada Rasul. Selanjutnya disampaikan di sini, wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian semua kepadaku, kata Rasul. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat yang kalian baca, salam yang kalian sampaikan kepada Rasul, tuballighuni, disampaikan kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian membaca salawat itu kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi panjenengan di kendaraan, panjenengan di gunung, panjenengan di sawah, panjenengan di mana saja membaca salawat, disampaikan. Bahkan dalam kitab Al-Adhkar disebutkan ada malaikat yang menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, ini ada salawat dari fulan.